Oke, orang ini namanya Noaimi. Dia adalah konten kreator dari Bahrain. Kan tadi ya, kita lihat baru-baru ini muncul kabar bahawa Konfederasi Sepak Bola Asia AFC langsung menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain ataupun Bahrain FA. Akhirnya timnas Bahrain kena batunya. Jika timnas Bahrain tidak mau main di Jakarta, maka FIFA akan menjatuhkan hukuman yang berat. Mari kita reaksi video berikutnya. Coret Bahrain di kualifikasi Piala Dunia jika tetap menolak main di Indonesia. Ini menarik nih. Kenapa sih Bahrain takut banget main di Indonesia? Kan Indonesia indah, warganya ramah-ramah. Kecuali kamu bikin kita marah. Siap-siap kena bogem mentah. Soalnya kemarin itu Bahrain mainnya curang. Waktu pertandingan udah habis, tapi tetap dilanjut terus sampai mereka ngegolin. Makanya Bahrain minta laga lawan timnas dipindah di luar Indonesia. Nah, kelihatannya FIFA nolak hal ini. Bener nggak? Kita mengecek Detik dan Indozone. Kita baca beritanya. Tegas, FIFA bakal coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika tetap tolak main di Indonesia. Berarti udah fix nih, karena udah sampai masuk berita. Soalnya FIFA anggap kalau request Bahrain ini nggak sesuai aturan. Makanya mau nggak mau tetap harus main di Indonesia. Kalau nggak dicoret. Soalnya dulu Indonesia juga pernah kayak gini. Indonesia pernah tolak main di kandang lawan, berujung sanksi FIFA. Ini terjadi di tahun 1957. Kita waktu itu nolak buat main di Israel. Makanya waktu itu Indonesia dicoret sama FIFA dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Dan saat itu harus bayar denda juga. Nah, Bahrain kalau bandel udah pasti kena coret dan harus bayar denda sekitar 714,8 juta. Ini tertulis di regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Netizen komen, "Bapak lu AFC, bapak gua FIFA." Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Berita baru-baru ini menggemparkan media sosial, terutama di platform X, tentang pemanggilan wasit kontroversial Ahmed Alkaf. Wasit asal Oman ini dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Jurnalis Timur Tengah Nahar Ibnu Kunais melaporkan bahwa pemanggilan Alkaf terkait dengan kontroversi di pertandingan Indonesia versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak keputusan yang diambil Alkaf dianggap merugikan tim Garuda. Selain Alkaf, ada juga beberapa wasit yang dipanggil. Wasit tersebut bernama Muhammad Nazmi daripada Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk menyelidiki kesalahan serius yang terjadi dalam beberapa pertandingan termasuk insiden di laga Indonesia versus Bahrain. Ya, semoga saja AFC ini benar-benar melakukan tindakan serius terkait pemanggilan wasit yang sangat-sangat merugikan timnas Indonesia. Nah, berita yang viral hari ini, konten kreator dari Bahrain yang kemarin menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya di saat timnas Indonesia dikalahkan Cina dengan seolah-olah muka yang sangat mengejek. Ternyata konten kreator dari Bahrain ini datang ke Indonesia. Ada niat apa tiba-tiba dia datang ke Indonesia? Harapan saya mudah-mudahan para netizen, para supporter Indonesia jangan sampai terpancing. Bisa jadi selegram atau konten kreator dari Bahrain ini sengaja cari gara-gara supaya langkah yang dilakukan Bahrain supaya tidak bermain di Indonesia ini berjalan mulus. Nanti takutnya kalau dia kenapa-napa kan bisa jadi alasan untuk Bahrain tidak main di Indonesia. Oke, langsung kita reaction video. Selegram Bahrain ternyata berada di Indonesia. Ada niat apa ini? Oke, orang ini namanya Noaimi. Dia adalah konten kreator dari Bahrain. Dan hari ini baru upload di story-nya, gue lihat kalau dia udah nyampe di Jakarta. Gue nggak tahu tujuan dia ke Jakarta itu apa. Gue nggak ngerti maksudnya ngapain. Tapi akhir-akhir ini Bahrain itu lagi mengajukan untuk pertandingannya nanti ketika melawan Indonesia itu nggak di Indonesia. Dan dia, Bahrain ini lagi cari-cari alasan supaya itu disetujui gitu. Nah, kemarin udah dikasih alasan keamanan, ternyata Indonesia menjamin keamanannya untuk datang ke Indonesia. Nah, gue berpikir orang ini dikirim ke Indonesia, nanti dari kita, dari fans timnas ini ada yang tersulut emosinya ngelihat dia, terus bikin sesuatu yang kita nggak harapkan, akhirnya diramein sama dia, dan itu menjadi alasan Bahrain untuk tidak datang ke Indonesia. Jadi kalau ketemu dia, justru kita harus lakukan yang sebaliknya. Kita hormatin dia, kita jamu dia sambil kita videoin, kita kasih tahu kalau kita ramah dalam menjamu tamu supaya Bahrain yang tadinya dia berharap sesuatu yang bisa dibikin alasan,
ternyata dia malah jadi harus malu untuk kedua kalinya. Jadi jangan sampai kasar sama orang ini, karena orang ini gue rasa dia dijadikan alat, dijadikan tumbal untuk Bahrain nggak datang ke Indonesia. Dan jangan lupa buat kalian yang belum follow TikTok gue, di follow dan di like juga. Terima kasih. Untuk fans timnas jangan sampai tersulut emosi. Justru saya juga sangat setuju dengan perkataan masnya, jamu dengan sebaik-baik mungkin, tunjukkan keramahan kita supaya apa yang diniatkan selegram dari Bahrain ini justru dia merasa kebalikannya. Jadi ketika dia berada di Indonesia, kita jamu dia dengan sebaik-baik mungkin. Kalau jumpa lah, kalau ketemu, kita ramah dengan dia. Supaya Bahrain pun juga malu, ya kan? Niatnya ingin membuat sesuatu supaya tidak bisa bermain di Indonesia, akan tetapi orang suruhannya tiba-tiba dijamu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi pada intinya kita jangan terpancing dan jangan tersulut emosi, sahabat-sahabatku semua. Saya tahu selegram ini memang mukanya agak menjengkelkan ya ketika timnas Indonesia dikalahkan Cina, kemudian dia menggunakan lagu Indonesia Raya, itu rasanya memang agak sangat sakit ya kan. Tapi kita tahan, jangan sampai timnas kita justru dirugikan gara-gara dia. Dan ternyata sepak bola Indonesia dan Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin itu juga menjadi sorotan para YouTuber dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Seperti apa pendapat YouTuber dari Malaysia tentang timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin? Kan tadi ya, kita lihat baru-baru ini muncul kabar bahawa Konfederasi Sepak Bola Asia AFC langsung menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain ataupun Bahrain FA untuk memindahkan venue pertandingan jika mereka bertemu dengan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Dan pertandingan kedua ini dijadualkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Merdeka, Jakarta, guys. Yang tentu saja menjadi laga kandang bagi timnas Indonesia. Dan kerana itu kita lihat permintaan Bahrain ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutamanya kerana alasannya adalah kekhawatiran terkait keselamatan pemain dan supporter Bahrain jika datang ke Jakarta. Dan hal ini guys, kita lihat dianggap aneh oleh banyak pihak mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang ramah dan suportif terhadap tim tamu dalam ajang internasional. Memang sangat aneh ya, kerana kita tahu rakyat Indonesia ini sangat ramah ya. Dan jadi isu ini memanaskan sejak pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain di Stadion Bahrain. Betul, Mas. Saat itu Indonesia harus puas dengan hasil imbang yang dinilai kontroversial kerana keputusan wasit asal Oman iaitu Ahmad ya, yang dianggap berat sebelah oleh supporter Indonesia, dan kemarahan fan Indonesia pun meledak di media sosial guys. Dan kabarnya beberapa peretas dari Indonesia melakukan serangan cyber terhadap situs resmi Bahrain FA, dan peta negara Bahrain juga diubah guys. Dan insiden inilah tampaknya memicu ketakutan pihak Bahrain terhadap supporter Indonesia. Nah, itulah komentar daripada YouTuber dari Malaysia yang heran kenapa Bahrain begitu ketakutan ketika mau melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Padahal orang Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya. Akan tetapi bila orang Indonesia disakiti, maka mereka pun akan mengeluarkan segala-galanya demi untuk timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia dicurangi ya. Jadi seolah-olah dicurangi ya. Karena apa? Seolah-olah dicurangi. Tambahan yang 6 menit justru dikasih perpanjangan waktu sampai 9 menit. Di sisi lain, kalau dari segi pendapat saya, komentar saya, timnas Indonesia juga harus lebih fokus ya. Di menit-menit akhir kita sering kehilangan fokus sehingga Bahrain pun mencetak gol. Jadi kalau saya lihat permasalahan di timnas Indonesia ini fokus di lini belakang. Sebab kemarin kalah dengan Cina juga gara-gara kurang fokus di lini belakang. Dan kabarnya selegram atau konten kreator dari Bahrain juga datang ke Indonesia.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Ayo, untuk masyarakat Indonesia, mari kita sambut keramah tamahan kita kepada selegram dari Bahrain. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dan tentunya salam olahraga. Berarti kalau dipikir-pikir ya, mental timnas Bahrain lebih bagus mental timnas sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Malaysia saja tidak pernah loh meminta pindah tempat. Luar biasa, lebih hebat timnas Malaysia dibandingkan timnas Bahrain. Oke, untuk sahabat-sahabatku, jangan lupa subscribe juga videonya Bang Toha Channel dan juga daripada Mas Bro Zul Channel. Beliau adalah YouTuber dari Malaysia.